Kita lama sekali kita membahas terkait fikih. Ini kita membahas sedikit fikihnya. Contohnya, kalau yang kemarin sudah selesai tata sholat, meskipun sudah saya sampaikan selesai, bisa dibayangkan rukun-rukunnya. Karena orang kita beribadah, rukun sholat kok dinilai itu adalah sunnah, maka sholatnya tidak sah. Sunnah-sunnahnya sholat itu ada sunnah sebelum dan ada sunnah di dalamnya. Tidak ada sunnah setelahnya. Karena bahasa setelah itu kan sudah selesai, tidak ada mulai sunnahnya. Adanya sebelum sholat dan ketika sholat. Sunnah sholat qabla dukhuli biha, sunnah-sunnahnya sholat sebelum kita melakukan sholat itu disunahkan. Yang pertama, azan di sholawat al-khamsi fi safari wal hadiri, entah itu dalam perjalanan ataupun tidak. Ketika kita perjalanan contohnya jauh yang tidak harus qashar ataupun jamak, itu tetap ada kesunahan azan. Ba'da dukhul waqti, setelah masuknya waktu sholat ila subuh, ila bisubuhi, kecuali waktu subuh. Karena nilai waktu subuh sebelumnya pun disunahkan untuk melakukan adzan. Kadang sampai dengar jam 3 atau 7 terbangun gara-gara ada suara adzan. Itu sebenarnya alarm tersebut. Itu ada seorang adzan melakukan sunnah adzan subuh itu. Sahabat sebelum sahabat Bilal jam 3 itu juga salah satu sahabat itu juga melakukan adzan. Itu nilai disunahkan. Juga itu yang bahasanya saja belum malam. Karena nanti ada hadisnya ketika sama nanti sudah di rumah tangga, ida strikot arrojulu minalaini, arrojulu ketika seseorang terbangun, laki-laki bangun dari malam tidur malamnya, baiklah alam, kemudian membangunkan keluarganya. Perhatikan, lo gede mau sedikit izin, mau ada masih juga, kapan melakukan? Wasolanya rokaat ini kutiga menyadarkan ini, menyadarkan awal kafirah wajibnya. Kemudian dia dan istrinya, keluarganya mau melakukan sholat malam, maka dia sudah dimasukkan dalam makanya semuanya perlu. Kalau yang laki-lakinya kurang support, maka silakan bagaimana yang mensupport. Jadi menyupport apapun, apalagi yang terkait dengan dia. Dan kita harus punya keyakinan. Yakin hubungan itu yang paling utama. Itu namanya iman. Contohnya seorang laki-laki atau saya dewi yang tinggi terus terlalu banyak pekerjaannya, akhirnya mau capek istirahat. Jadi bagian enggak berarti itu. Jadi 400 solidanya. Di jam-jam 2, jam 3, makanya biasanya itu perlu saling bercengkrama di waktu santai, terus ngobrolin masalah, ngobrolin rumah tangga, ngobrolin pekerjaan suami. Terus yang diminta seorang suami itu yang sangat mudah-mudah, contohnya kesel, bikin video, jangan langsung disajikan sesuatu yang membuat dia semakin capek. Contohnya, mas aku mau dibayar jangan kali atas tidak langsung. Dipersilahkan, disiapkan, tidak ada nopo dan nopo apa itu. Itu yang umumnya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, kalau kamu dari nopo dan bukan, jangan betul rusak, jangan mau menjaga orang sedang menjadi kalau nyepat-nyepatnya anda. Dan seperti itu sebenarnya juga nggak boleh. Tapi kalau namun saat itu, jadi kalau dalam nopo, diamnya sampean saya sudah paham, apalagi menyiapkan. Tapi diamnya sampean tak anggap sampean sudah menyiapkan semua.
damel sumpah mawon. Betul usah ini kita berdua terus masalah kamu ini sehingga kesel gimana. Yang nomor 2, al-iqamatu mutasilatun bisolah, disunatkan langsung sebelum melakukan sholat, yaitu iqamah al-mutasilah bisolah yang langsung bergandengan dengan sholat. Ketika kita sholat, meskipun tidak di masjid ataupun di musola, berjamaah bareng istrinya, bareng temannya, langsung makanya biasanya kan itu tahu bujuran itu langsung ada kemati enggak tapi kan ada yang berdiri terus iqamah, nah itu disunahkan. Kemudian yang nomor 3, siwakan bahwa sunatun fi waktin illa kadang jawaban bisa ini. Kesunatan siwaknya niku di setiap waktu mau melakukan sholat itu disunahkan, ataupun bahkan di waktu-waktu tertentu yang lainnya. Illa kadang jawaban bisa ini, kecuali ketika sudah tergelincirnya matahari bagi seorang yang berpuasa itu tidak disunahkan, tapi nilainya malah dihukumkan. Tapi ada pendapat Imam Nawawi itu tidak ada nilai makruhnya, jadi sifatnya meskipun siang sore itu diperbolehkan. Kemudian ittiqadul subratin liman imuruni ahadin baina yadayhi. Ini dalil seorang yang melakukan sajadah itu ittiqadul subratin, menggunakan penghalang liman imuruni ahadin untuk mencegah seseorang melewatinya ketika kita sholat. Terus kalau tidak ada penghalangnya, orang kan tidak paham. Apalagi pada waktu mereka main dewi ke masjid tidak mungkin, kalau sholat tidak mungkin, yang sedang salahkan tidak mungkin, paling sih ganggu namanya yudhani. Tapi kalau kemudian contohnya Masjidil Haram ataupun Masjid Madinah Munawwarah, ini kan mereka langsung melakukan sholat sunnah, karena aku ingin menguar diri tidak mungkin. Jadi langsung dia berdiri kasih tanda liman imuruni ahadin untuk mencegah seseorang ataupun dia malah ibu yang di sholat. Untuk mawon kalau di sana katanya meskipun dikasih penghalang, orang lain yang orang nggak terlibat, tapi mengurangi hukum dan mengurangi. Tapi kan sebenarnya penghalangnya itu sudah menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sholat. Sunanus sholati ba'da dhuhri fiha. Kalau besok keterangannya sunat-sunat di dalam sholat itu ada 2, yaitu ini sebelum dibahas besok ya. Di dalam sholat itu ada sunat-sunatnya. Sunat-sunat sholat itu ada 2, yaitu komentar nomor ini kandungan. Ada yang tahu? Sunnah di dalam sholat dibagi menjadi 2, yaitu ini menunggu dituliskan, maka menunggu teman-teman menjawab. Ini perlu loh ya. Maksudnya kalian pun per individu itu misalnya diharuskan memahami. Terus abu'ad sama abu'ad. Kalau abu'ad bagaimana, kalau ayat bagaimana, itu keterangannya berlanjut. Yang sebenarnya kalian semuanya pasti sudah melewati pelajaran tersebut. Ada yang tanyakan?